Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya di sini. Anjay. Oke, hari ini kita akan eh, melanjutkan materi untuk strip artist seperti yang saya omongin tadi. Kalau kalau hari ini materinya akan diisi oleh Pak Fairul. So, nggak tahu nih mau materi apa, mungkin ngomongin 3D lagi. Nah, kita tanya nih ke Pak Fairul. Oke, untuk Pak Fairul apa sudah siap untuk suaranya, Pak? Pagi masih loading. Oke, oke. Oke, sebelumnya kita silahkan, ini presensi dulu ya, foto, diskusi. Ya, silahkan buka kamera dulu teman-teman semuanya. Tes screenshot dulu, tes screenshot. Tadi Indah itu dinosaurusnya kenapa nggak gerak itu? Harusnya gerak. Terus gini, harusnya gitu. Biasanya ya, tapi nggak tahu deh. Oke deh. Oke, dan di Reza, Alit, bagaimana? Ingin buka cam atau tidak? Oh, lagi di jalan Reza, Harja. Mohon maaf Reza, kita mengganggu lagi di jalan ternyata si Reza. Apa lagi di perjalanan? Iya tenan aman, santai beh, kata gue mah. Oke, udah semua? Oke, udah siap semua ya. Ganteng cantik yang mana? Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Thank you. Terima kasih semuanya. Hari ini mau ngomongin apa, Fairo? Kalau kita boleh tahu nih. Biar, aduh. Ini masa, Hasbi hati-hati, belakang ada meteor. Wih, wih. Bagus nih, gue suka nih anaknya asik banget nih. Kalau ada meteor langsung bersembunyi. Kok kayak kemarin meteornya belum bergerak, kan nggak bergerak ya? Meteor Hasbi. Nggak apa deh, kita nggak tahu juga. Baik kali meteornya Bi. Panen meteor hari ini. Sembunyi terus. Aduh. Hari ini ngomongin apa kalau kita boleh tahu? Jangan-jangan kita ngomongin 3D. Hmm, ganti aku sih. Oke, oh ternyata Pak Vero ada kendala. Loading Unity-nya lama. Saya mau ganti akun dulu. Oke, tenang Pak. Kita ganti akun dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Gimana tugas-tugasnya, ada kesulitan nggak nih? Apa kayak tugasnya? Mas, tugasnya kemarin membuat laptop saya jadi helikopter atau kayak gimana kita? Ayolah, ceritalah, guys. Kayak tugasnya gampil ya. Tugas yang terakhir ya, tugas assessment udah gampil. Gampil abis ya. Oke, nanti kayaknya Mbak Anit ada rencana ini bukan rencana aja. Jadi jangan berharap ya, karena tidak boleh berharap pada manusia kita. Jadi ada rencana bakal men-share nilai kalian. Jadi kalian tahu nih, oh belum ngerjain yang ini, oh masih kosong yang ini. Nah untuk teman-teman yang tadi siang di program pertama udah di sounding sama Mbak Anit, yang oh ini ini kosong, si ini masih kosong sih di sini ini. Nah segera dicek yang di tugas satu duanya di LMS-nya, dicek aja, oh si kurang apa dikerjakan. Untuk yang assessment-nya ada di linknya masih dibuka, masih oke. Tetap di drive-nya itu, link drive tetap masih kita buka, so tetap dikumpulin untuk tugas yang belum aja assessment atau tugas ketiganya ya, assessment tuh tugas ketiganya. Dan hari ini tugas keempat, jadi tadi tugasnya bakal review tadi, yang kalau yang tadi siang Mas Andi bakal jelasin apa aja di review, nanti nge-review. Terus nanti habis ini berarti tugas keempatnya, tuh jadi share tuh berikut nilai tugas 1 sampai 3. Jika belum ada nilai, nah berarti kamu tidak ngerjain tugas.
udah di share sama Mbak Lanip. Jadi so kabarin mentor ketika tinggal tugas. Jadi Mas saya mau ngumpulin tugas ini, nah biar nanti saya sama Mbak Anip bisa ngecek, biar langsung habis itu langsung di share langsung dikabarin ke dosennya biar langsung dinilai, biar langsung ada nilainya, biar bisa langsung diupdate nilai kalian yang ada di situ. Oke, paham? Mantap. Ciamik. Oke, Pak Vero udah masuk, sudah lagi bersiap-siap. So, hari ini Cek, cek, cek. cek Kita masuk kedengeran, bro? masuk. Oke. Dengar dengar. Oke, lanjut, lanjut dulu, Mas Arya. Lanjut dulu. Oke oke. Teteh masih bersiap Pak Vero. Tadi aku udah sampai mana nih? Bentar. Nah tuh. Oh ini udah. Oh ya. Nah itu kayak tidak tuh masih di tugas 3. Kita tas itu ada tulisan 4, 4, 10. Nah itu maksimal ya nilai maksimalnya. Jadi nilai maksimalnya 4, nilai maksimalnya 10 di tugas ketiga. 1, 2, nilai maksimalnya 4. Kenapa kok cuma 4? Nah itu hanya rahasia perusahaan. Nah, karena untuk nilai biar penghitungannya lebih enak gitu. Ya, kan 4. Terus yang udah udah 3 kali ngumpulin, thank you. Untuk yang belum ngumpulin kayak itu Dandi kurang tugas kedua, lalu coba Shirley kurang tugas yang ketiga atau tugas assessmentnya, jadi sudah diisi aja. Biar apa, biar nanti updating nilainya enak. Terus jangan lupa kabarin ke mentornya, kalau mentornya dapatnya saya ngomong ke saya. Kalian tahu kan ya di itu udah ada harusnya ya mentornya tuh siapa saja. Ah, udah share nih. Oh, baik. Hari ini materinya tentang apa nih? Kalau kita boleh tahu nih Pak. Oke, hari ini materinya tentang bagaimana cara masang sprite-sprite yang sudah dibuat ya. Jadi aset-aset yang sudah dibuat tuh disusun menjadi sebuah sprite, lalu dipasangkan ke dalam Unity-nya untuk diproses. Kayak Hmm, gitu. Jadi yang ini untuk yang 2D dulu ya, untuk yang 2D. oke 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 paham paham. Kayak implementasinya langsung gitu. Oke oke. Oke, jadi ya ini akan ngerjain bagaimana caranya kemarin udah buat sprite, terus disusun, terus dimasukin ke Unity. Gimana caranya? Nah, ini diperhatikan nanti ya. Jadi diperhatikan, kalau ada pertanyaan ditanyakan. Jadi selama kelas eh, tetap hidup gitu sama ini, sama belajar kasih. Jadi ada banyak tuh pakai. Gimana cara pakai Unity? Kalau ada yang nggak familiar dengan Unity, terus pengen tanya-tanya tentang Unity, nah, tanya deh. Boleh. Oke, Oke. langsung kita mulai aja ya. Sudah bisa? Oke, silakan Pak Fairul. Baik semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersama tuh. Jadi hari ini kita akan coba mengimplementasikan ya, kita akan coba mengimplementasikan apa yang sudah dikerjakan atau waktu sebelumnya kan kayak diajari cara menganimasi, diajari membuat ya. Nah, ini hari ini kita akan coba bagaimana dia tuh bisa berjalan di dalam Unity gitu. Bentar.
Ini juga saya sudah jalankan nanti ya. Nah, ini seperti yang kalian lihat ya. Di sini ada potongan karakter ya. Ini ya, ini eh, potongan karakter yang dibuat ya. Jadi kalau digambar itu dulu biasanya digambar satu-satu gitu kan. Kalau satu-satu lalu kemudian dengan frame yang sama, kemudian disusun ya, sehingga dia membentuk sebuah eh, klip ya. Ini klip. Nah, klip ini yang dikenal dengan nama sprite. Itu sprite ini sudah ada ini ya, Pak. Eh, sudah sering digunakan ya, sudah sangat sering digunakan dalam proses pembuatan game berbasis dua dimensi gitu. Oke, sebelumnya saya mau nanya kalian dulu, kalian sudah paham belum konsep sprite seperti apa? Di chat aja nggak apa-apa. Tapi sebelumnya kan sudah paham belum ini? Eh, animasi dalam dua dimensi udah paham ya kalau untuk karakter ya. Nah, sebenarnya ini bisa kalian modif langsung menggunakan kalau menggunakan Animate tuh bisa ya. Ya Adobe Animate tuh bisa nanti. Dia tuh kayak ada beberapa cara untuk membuat sprite ya. Ada yang menggunakan digambar satu-satu ya, pakai Photoshop bisa. Tapi jangan pakai Corel. Kalau pakai Corel nanti jadinya nggak ini pixelnya gede nanti. Soalnya kalau di game ukuran pixel itu menentukan ya. Kalau di game itu ukuran pixel menentukan. Semakin besar pixel yang kalian masukkan di dalam game, maka semakin besar juga resource-nya nanti yang akan menjadi beban di dalam game gitu. Jadi inilah alasannya kenapa di dalam perancangan game itu masih banyak kalian jumpai game-game pixel art ya, low pixel. Ini kan pixel art maksudnya, ya kan? Nah, alasannya kenapa pixel art itu masih banyak dipakai ya karena ringan ya, karena ringan. Itu yang pertama. Jadi ini kan cuman ukurannya berapa kilobyte loh ini, kecil banget ya. Ini kalau kita lihat di sini, nah ini ukurannya sangat kecil gitu. Nah, kalau kalau kita masukkan pixelnya sangat besar ya, yang besar itu dikhawatirkannya nanti resource management ya, di dalam game kalian, apalagi kalau game smartphone itu ngaruh sekali ya. Mungkin pernah download di Play Store, terus tiba-tiba download sampai gigaan gitu ya. Nah, itu salah satu penyebabnya kenapa bisa jadi jumlah yang besar itu ya. Itu karena asetnya yang dipakai terlalu banyak gitu, terlalu besar ukurannya ya. Nah, jadi kalau di animate-nya, kalau di sini saya langsung ke post production ya. Post production ketika dia sudah selesai dibuat seperti ini ya. Untuk membuat ini ada banyak caranya ya. Cara yang paling natif itu, yang paling original itu digambar satu-satu. Atau cara lain ya menggunakan animate ya. Adobe Animate itu nanti dia pakainya rigging tapi nah, itu juga bisa. Terus setelah selesai kayak di capture ya, kayak di capture satu-satu nanti jadilah seperti ini. Atau menggunakan sprite editor kayaknya tapi saya belum pernah coba. Belum ada gambaran ya, belum ada gambaran softwarenya apa seperti itu. Oke, oke ini coba saya load dulu ya. Coba saya loading dulu. Saya coba buka satu dulu ya. Kita lihat. Kalau dalam game itu memang
kurang disarankan kalau kamu menggambar satu demi satu itu ya. Karena bisa sih bisa, nggak ada masalah. Cuman gambarnya gitu. Misalnya contohnya gini. Ini kan ada 4 direction ya, 4 arah dia berjalan ya. Atas, kiri, bawah, dan kanan. Nah ini kalau kamu pecah jadi satu gambar, nanti tuh filenya terlalu banyak. Kayak gitu. Ini kan terdiri dari berapa ini? Di sebelah sini ini ada 9 ya kan. Turun ke bawahnya ada 4. 4 kali 9 aja udah berapa ya kan? Sekitar berapa tuh? 45. 45 apa 36. Terus tambah lagi 3 di bawahnya. Ya di gambar yang kamu buat itu terlalu banyak. Seperti itu. Nah ini yang membuat dia menjadi kurang efektif. Bisa sih bisa, tidak ada masalah. Tuh. Ini dulu yang dipahami ya. Jadi kalau ketika kalian sudah membuat gambarnya itu harus kalian rangkai menjadi satu kesatuan. Jadi sprite ya nanti. Sehingga tidak memakan banyak space ya. Itu. Kalau sini cukup jelas ya, untuk yang ini ya. Oke, kalau gitu lanjut. Bentar, menyapa ini ada notifikasi. Nah, ini sudah ke loading ya. Eh, setiap sprite itu penting sekali kalian harus tahu ukuran basic dari gambarnya itu tadi ya. Baik itu kalian buat sendiri ataupun kalian ngambil dari internet ya. Kalau ini dia menggunakan ini kebetulan saya download ya. Kalau di download itu biasanya dia langsung ada keterangannya ya. Ada keterangannya dia base-nya base berapa ya kan. Nah, kalau pixel art itu dia memiliki base di bawah 100 pixel ya. Di bawah 100 kali 100 ya. Berarti sekitar 1000 pixel persegi. Seperti itu. Coba nih tak cek ya satu. Jadi kalau dia di atas 100 itu dia sudah keluar dari ranahnya pixel art biasanya. Udah masuk medium dia. Nih, nampak tuh sekitar segini. Nah ini pelan-pelan. Nah, selalu itu. Tantangan seorang pembuat sprite ya. Tantangan pembuat sprite adalah bagaimana cara membuat gambar itu konstan. Nah ini agak sulit. Dan ini juga berlaku kalau meskipun dia kalian gambar terpisah sekalipun ya, maksudnya tidak tidak berupa sprite, tapi kalian pisah, itu tantangan terberatnya itu adalah bagaimana ini karakternya bisa konstan. Konstan maksudnya gini. Coba ya, ini saya gandakan, terus saya pindahkan ke bawah sini. Oke, seperti ini ya dia jadinya ya. Nah, ini kalau saya ambil per potong ya, misalnya saya ambil per potong per 64-nya ya. Oh, ini yang jalan. Saya pakai yang ini aja. Saya pakai yang watch. Nah, ini kan watch. Nah, ini ya. Ini work. Saya coba. Ini saya ambil. Nah, pastekan sini. Oke. Udah terbiasa lah ya istilahnya ya. Nah, itu mereka udah paham gitu ya. Ini kalau perhatikan, ini konstan ya kepalanya ya. Tuh, dia. Jadi kalau di sini, ini antara gambar satu dengan gambar lain, dia berada di satu titik tengah gitu ya. Titik tengah, paling yang bergerak cuma bagian yang teranimasikan saja. Jadi kepalanya tuh ya masih di center ini gitu. Sehingga di sini akan menghasilkan gambar yang relatif
stabil ya. Nah, kalau nggak stabil, efeknya apa? Kalau nggak stabil, nanti efeknya ketika dianimasi, gambarnya getar-getar. Seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk dari tidak konsistennya, ya, tidak konstan tadi. Ini kalau dibingkai, dia akan pas ukurannya. Nah, dia akan pas. Jadi ini akan sama ya, 64 64 dan dia kalau di level kami mungkin agak-agak sulit ya. Jadi bukan sulit apa, sulit ngepasinnya itu loh. Nanti biasanya itu getar-getar dia tuh kalau begitu dibuat tuh. Dan itu umum terjadi ya. Itu umum terjadi. Kalau kalian, Pak, saya buat nggak getar-getar, wah, berarti kamu memang udah ini, udah jago gitu. Nah ini untuk di level animasi ya, seperti ini. Umumnya kalau orang-orang yang game sekarang itu udah di atas 100 sampai 300 pixel ya biasanya ya. Mereka ngambilnya yang di atas dari low pixel tadi, pixel art ya. Mereka udah ambil di atas itu. Gambar udah mulai semi-semi realis. Pak, kalau gambarnya Full HD gimana? Ya itu tadi, nggak masalah Full HD. Orang sih jangan kaget. Kalau tiba-tiba gamenya nyampe 2 giga, 5 giga gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalau belum kayak kayak Genshin, nah, Genshin kan emang banyak banget, ya. Kalau karakter cuma satu sih saya rasa paling masih tembus di 100 MB mungkin ya. Kayak gitu. Mungkin di bawahnya masih bisa. Tergantung dari sebanyak apa aset yang kalian gunakan. Oke, itu dulu ya yang dipahami ya. Nah, jadi di sini dia harus konsisten gitu. Nah, beda dengan gambar yang kedua. Saya punya gambar lagi yang lain. Nah, secara bentuk dia sama sebenarnya. Ya, coba ya saya ambil satu ya. Ini ya, saya ambil satu. Terus saya pindahkan ke layar yang beda ya. Kita lihat ukuran karakternya. Nah, ternyata sama, ya kan? Dia punya tinggi yang sama dengan besar yang sama. Tetapi, apa yang membuat dia berbeda? Nah, ternyata yang dia berbeda adalah size-nya. Size-nya sendiri tidak menggunakan format 64 kali 64. Berapa formatnya? Ini kalau saya baca dari tutorialnya, ini 192 lebih besar. Kenapa dia dibuat lebih besar? Kenapa dia dibuat lebih besar? Ini dikenal dengan oversize ya. Oversize. Aset yang oversize artinya dia memang gerakannya itu tidak cukup kalau dibingkai 64 gitu. Dia tidak cukup dibingkai 64 karena ini ada nanti ada efek-efek slash-nya ya, trail sword-nya itu seperti nah ini kayak gini. Nah ini yang membuat dia kemudian ini nggak cukup di 64 ini ya. Boleh kita coba cek masuk ya. Oke, ini saya kopikan ke layar baru. Nah, nah lihat ya. Kalau di karakter saya tengahkan, ini kan posisi tengah nih. Ini ya. Nah, ini keluar ini. Dan itu nggak bagus, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Artinya apa? Dia over dari ukuran size aslinya. Kalau size-nya 64, begitu dibuat terus ternyata over. Nah, terus gimana dong? Apakah ini nggak bisa dibuat? Jawabannya tetap bisa ya, tapi kamu harus menggunakan oversize. Nah, oversize itu tetap harus mengacu pada senternya. Jadi misalnya kamu buat seperti ini, terus dia over ke sini gitu kan. Nah, kalau mau aman, berarti kamu gunakan kelipatan dari satu menjadi tiga, gitu. Tiga menjadi lima, seperti itu. Jadi tetap di tengah. Jadi kalau di tengah nanti itu dia, saya coba ambil ini. Oversize ini juga biasa terjadi ya, biasa terjadi kalau ada gerakan-gerakan yang memang kompleks ya. Kalau nggak mau dibuat kompleks, ya ini dia tidak akan terjadi oversize. Nah, ini kan kalau saya gandakan seperti ini ya. Nah, kalau kalian ingin mengoversize, ini kan satu di sini. Nah, dia harus tiga gini. Supaya apa? Supaya konstan. Jangan kamu jadikan cuma empat aja. Jadi kalau kamu ambil, oh Pak, oversize cuma saya ambil jadi empat gini aja. Lalu karakternya kamu tarik ke tengah di sini. Bisa nggak? Itu bisa sebenarnya, tapi hati-hati ya. Itu masih apa ya?
masih ada risiko terjadinya karakternya bergetar nanti. Oke, jadi kalau mau aman, tetap kamu ambil dia tetap di tengah. Jadi karakter oversize tadi tetap di tengah. Nah, sehingga kalau ini saya tarik 3, berarti kan dia 3 ke 3 tuh. Nah, maka dapatlah 192 pixel. Nah, sehingga ketika di mapping ulang, jadilah kayak gini. Nah, ini oversize semua. Gitu. Jadi dia nggak ngasal perhitungannya. Karena kalau kamu perhitungannya ngasal, apalagi itu karakter ya, kalau environment nggak terlalu masalah. Tapi kalau dia sifatnya animasi ya, kalau dia ada animasinya ya, ada animasi, itu kalau ukuran pixelnya tidak konstan, ya, tidak konsisten, itu bisa jadi masalah. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada mau tanya kan, Kak? Coba saya ambil minuman dulu ya. Oke, yang mau nanya langsung di chat aja ya. Langsung di chat aja. Saya mau ngambil minuman dulu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Sekarang, kalau sampai sini udah ada gambaran belum ya kalian? Udah ada gambaran ya? Jadi semua gambar-gambar yang kalian buat itu, nek saran saya kalau kamu memang pemula ya, jangan buat terlalu banyak. Anu ya. Kalau ini kan nanti ini kan akan menjadi keyframe nanti ya, akan menjadi key ya. Nah ini kalau cara ngitungnya, kita hitung kita hitung aja ini idle ya, karena ini kan eh, rentang kakinya agak beda ya ini ya. Ini sebenarnya idle ini. Ini idle lah, ini baru dia mulai masuk walk. Jadi walk itu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah dia ada 8 nanti. Ya, kita akan menggunakan 8 frame yang akan kita isi key-nya ya. Jadi nanti jadi keyframe. Nah, totalnya ada 8. Nah, 8 ini biasanya sudah menerapkan prinsip ya, walaupun tidak lengkap, tapi biasanya dia udah ada yang ada pair, itu dia sudah mulai ada. Nah, kalau kalian pemula itu cobalah di angka 6 atau 4 ya, tapi 4 itu nanti jadi kaku banget, tidak smooth ya. Kalau mau smooth itu biasanya 6 sampai 8 gitu. Tapi kembali ke sini, kembali lagi ke kualitas nanti yang kalian hasilkan.
Kalau kalian ngejar yang penting cepat dulu, Pak. Yang penting cepat dulu, tugasnya selesai, nyantai ya. Kamu buatnya di angka 4 atau 6. Walaupun jadinya tetap masih kaku ya. Kalau bikin 8, nanti kan ada extra time ya. Extra time dalam proses produksinya nanti. Yang akan, karena 2D nggak kayak 3D ya. Kalau 3D menganimasikannya jauh lebih cepat ya. Maksudnya nggak percaya, jauh lebih cepat. Kecuali kalau 2D-nya kamu pakai rigging. Masuk ke mau masuk ke animate di rigging gitu ya, dikasih tulang, itu bisa. Karena kan kamu tinggal menggerakkan dia by sendi-sendi kan, by join-joinnya yang kamu gerakkan. Tapi kalau kamu gambar satu-satu ya lama, ya seperti itu. Oke. Ini kita lihat untuk soal ini menggunakan mouse. Ini flip sebenarnya ini rada malas yang buat. Ya, bukan males karena dia pengen buat cepet ini cuma di flip aja. Kalau di flip itu efeknya saya ada ya. Kalau untuk game platformer nggak masalah, tapi kalau untuk top down, kalau di flip itu nanti ketika dikombinasikan gerakannya, nah dia akan ada sedikit keanehan ya. Makanya mana? Yang megang tangannya beda ini nanti. Ya, ini kan atasnya kan tangan mana nih? Nah, kanan ini itu jadi tangan kiri, ya. Kebalik ini tangan kiri. Itu efek dari itu terjadi perubahan tangan. Nah, repotnya nanti kalau di kayak megang perisai atau megang apa itu kayak tuker tangan. Saya pernah menemukan masalahnya di situ kemarin. Itu ya. Oke, nah sekarang kalau udah siap, ini saya ada beberapa aset yang saya punya ya. Kalau kalian mau nanti, ini sebenarnya aset free untuk saya. Tapi kalau kalian berminat, nanti bisa saya kasih di ini ya. Kalau kalian pengen lihat-lihat kayak apa bentuknya, gitu kan. Nanti saya coba kasih di, sebentar saya kirim di grup aja ya. Tak cari grup, masih grupnya ketinggalan. Oh iya. Oke, saya kirim di grup ya. Ini karena ukuran pikselnya kecil, jadi langsung aja ya saya kirim gambar ya. Yang mana? Foldernya hilang guys. Wah, kepus guys. Terus foldernya kepus. Oke, saya kirim ya. Tak kirim lewat grup. Dikompres saja ya. Kompres, format zip, tekstur. Nah, ini udah dapat. Lalu saya kirim ke grup. Ya, itu contoh ya. Ini itu semuanya saya ambil dari online ya. Free. Cuman masang aset free itu emang agak ribet ya karena kamu harus menyertakan kredit. Ya, kalau enggak kadang ya itu seperti yang kemarin saya bilang, free itu ada dua ya, ada free yang betul-betul free dan ada free yang sifatnya not for commercial. Nah, yang ribet ini yang not for commercial gitu. Jadi kalau kalian nggak nyadar main asal pasang, ternyata dia free not commercial, ketahuan. Nah itu kalian bisa gamenya kena ban. Itu. Ya memang kalau mau aman di trace ya, di tracking, di trace ulang, baru dibuat apa kayak duplikat, lalu kamu bedakan dikit, nah itu udah aman. Kayak gitu ya. Nah itu sudah ada, coba kalian download aja itu.
Kalian bisa lihat, kalian bisa, tapi itu pixel art ya. Jadi nanti kalau mau keluar dari ranah pixel art, gimana caranya? Ya kamu besarkan aja ukuran gambarnya. Kamu buat jadi misalnya 100 bisa, atau 300 ya nggak apa-apa, nih karakter agak gede soalnya. Beda kalau environment ya. Kalau environment biasanya cukup di angka, ya, lebih kecil kalau environment. Di environment itu biasanya di angka 100 aja udah bagus hasilnya. Itu. Tapi 300 dia udah mulai smooth ya, udah mulai bersih. Dan saya pernah coba 300 itu nggak tahu di gamenya ya. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada macam-macam. Nah, jadi ini ada karakter yang cewek juga ya. Ini lebih banyak. Lalu di sisi lain saya juga punya itu ini udah masuk ya di grup ya, dicek ya. Lalu ada untuk environment-nya juga ada sini ya, yang environment. Cuman environment-nya agak kecil, ini visual banget. Ini salah satu aset yang legenda ya. Kenapa legenda? Aset ini banyak dijumpai di YouTube. Beberapa YouTuber itu menggunakan aset ini untuk videonya ya, video yang mereka buat itu. Saya setidaknya ada sudah 6 channel ya, sekitar 6 channel yang menggunakan aset ini. Jadi saya penasaran, saya download. Ternyata emang bagus ini. Dia bisa menghasilkan eh, lingkungan yang enak dilihat ya. Nah ini kalau environment dia asetnya sedikit berbeda ya, sedikit aneh. Environment itu ada dua jenis yang nanti yang bisa kalian pakai ya. Mau pakai yang usable atau yang fixed ya, fixed. Kalau yang diajarkan kemarin sepertinya fixed ya. Jadi aset tetap. Aset tetap itu ya cuma satu stack digambar satu kayak gitu. Itu emang lebih mudah karena produksinya nggak mikirnya itu nggak terlalu teknis ya. Kalau mau buat ini seamless ya, seamless aset. Kalau kamu mau cari seamless tile map, nah, atau ketik aja tile map biasanya langsung muncul. Nah ini lebih kecil, dia menggunakan 16 kali 16 lebih kecil. Ya, kayak game 16 bit nanti. Nah ini ya, ini semua bisa dipakai, bisa diolah nanti. Nah ini kenapa ada tiga? Ini supaya dia ini sprite sebenarnya. Jadi, sayangnya dia menggabungkan tekstur map dengan objek. Harusnya dipisah ini. Kenapa dipisah? Karena ini animasi. Itu ini animasi. Jadi nanti dia kan saya duplik gambar itu untuk tekstur dan satu gambar nanti untuk objek ya, objek kamu dibuat animasi. Sama nih terjun juga sama nih. Terjun kan aslinya ya, dia nanti bisa beranimasi. Lanjutannya nih yang tiga. Ini bagusnya di dalam eh, sprite sendiri atau dikeluarkan dari sini. Tuh. Ini juga ada bendera. Ini nanti berkibar-kibar. Bagus. Yang buat ini cukup niat ya. Yang ini bukan lagi cukup, tapi memang niat banget. Terus ada lagi, kita cek lagi ya. Dua ya. Kita cek lagi.
Nah, di sini ada lagi ya, ada gambar lagi sama dia. Nah, ini masuknya memang dia ke jadi di sini juga ada special effect-nya juga gitu. Nah, ini beda dengan tekstur. Kalau ini kan lebih ke tekstur ya. Dimana kamu nanti menggambar tile map di sini ya. Tapi kalau di sini ini beda ini. Nah, ini betul-betul dia bisa beranimasi kayak ini peti ya, ini peti kan. Tadi yang nutup terbuka. Ini kan tadi jalan animasi buku. Ya, ini buku ini juga sama nih. Nah, ini kan bukunya nutup, lalu dia membuka gitu. Ini batu. Ini batu kalau jeli nanti retak ini batunya. Biasanya untuk quest kalau bisa lewat nanti batunya pecah. Nah, ini batunya di sini buat retak ini, pecah gitu. Terus ini ada lightning, ya, light ini digunakan untuk mungkin kita kasih background hitam ya biar kelihatan. Nah, ini. Oke. Nah, ini light ini untuk level biasanya. Nah, level atau nge-cast magic atau teleport ya biasanya dia menggunakan ini. Nah, ini yang betul ini jadi nanti kayak visual effect gitu nanti ini. Visual effect ala-ala 2D ya yang tidak dikemas dengan bantuan dari particle system. Tuh, lalu ini ada yang ini eh, yang pecah, ini love yang melingkar-lingkar, ini untuk loading dua, no, satu dua jadi tiga lagi pakai gitu. Gitu. Nah, ini pohon-pohon yang tumbuh ya, itu lalu menjadi kayak gini. Nah, ini semua bisa dijadikan animasi gitu. Nah, ini cocok, ini benar masuk dalam satu sprite yang sama. Nanti tinggal diatur. Cuma nanti masalahnya ada di perbedaan ukuran ya. Ini ada yang ukurannya 16 kali 16, ada yang ukurannya 32 kali 32 gitu. Ini juga sama nih tanaman. Kalau ditebas atau dipotong nanti jadi hancur. Ini bagus asetnya ini. Asetnya cukup apa? Cukup menantang ya, cukup menantang untuk dibuat. Itu sudah saya kasih kali. Kalau kalian mau coba-coba silakan ya. Lalu ini ada inventory. Inventory ini beda aset. Ini aset dari lain ya. 16. Tapi ini pembuatnya beda ya, bukan yang tadi ya. Joe Williamson. Nah, ini kamu tampil di game nanti. Karena kalau enggak ya bisa diamuk, bisa di ban. Gitu. Sebelum masuk ke United ada yang mau tanyakan? Ini United udah siap. Saya tinggal buat satu folder baru aja. Kalau United itu tergantung kondisi laptopmu ya. Pak, sebenarnya kalau tidak pakai ARVR, kamu bisa install yang 2019 itu lebih ringan ya, lebih ringan. Tapi kalau pakai ARVR mau nggak mau kamu pakai versi yang 2021 minimal ya, itu baru support ARVR. ARVR itu baru ada support dengan bagus itu di 2021. Tapi jangan pakai yang 2018 ya. Karena 2018 itu ada beberapa fitur-fitur yang belum stabil. Jadi mending langsung 2019 untuk minimum ya. Atau langsung ke versi ininya. Ke versi yang terbaru. Gitu. Yang dua-dua gimana? Yang dua-dua itu agak-agak banyak loadingnya ya. Jadi agak terasa. Oke ya, lanjut ya. Nah, sekarang ini Unity-nya ya.
Ini saya menggunakan versi 22. Emang agak-agak sering loading ya di laptop kayak saya ini kerasa ya. Rada-rada berat ya. Tapi at least masih bisa digunakan. Ini browser saya tutup aja ya. Nge-lag juga. Zoom-nya ini menghabiskan RAM ya. Jadi browser bisa tutup. Oke, nah langkah pertama kalian buat folder ya di dalam Unitymu. Buat aja satu folder bebas ya, mau nama apa, misalnya saya kasih nama di sini. Kalau saya pakai namanya tekstur, nama aslinya saya kasih nama tekstur. Tapi kalau kalian mau kasih nama sprite juga boleh. Ya, ini cuma nama ya, jadi bebas. Mau pakai apa aja nggak masalah. Saya akan mulai proses ya, proses 2D berbeda dengan 3D ya. Kalau 2D itu kalian proses ya, harus diproses langsung di Unity-nya. Kalau 3D bisa diproses di Unity-nya, tapi tidak direkomendasikan apa. Nanti bisa meninggoy, meninggoy. Bisa remuk nanti. Sulit frame by frame di dalam 3D Unity lebih sulit. Jadi frame by frame-nya mending di Blender ya, jauh lebih enak ya. Tapi berbeda kayak 2D ini. 2D memang harus kamu lakukan di dalam Unity-nya karena dia langsung diproses. Beda kayak 3D. Kalau 3D kan ada yang namanya bake ya, di bake, dipanggang. Nah, jadi setelah dianimasikan lalu di bake, dilempar ke dalam Unity itu bisa langsung oke. Tapi kalau di 2D saya belum pernah dengar itu ya. Mungkin nggak tahu nanti kalau ke depannya atau mungkin sudah ada pluginnya ya yang bisa buat di animate lalu dilempar ke Unity mungkin sudah ada. Tapi untuk saat ini karena memang saya jarang di 2D juga, saya belum menemukan itu. Saya masih melakukannya manual. Nah, manual tinggal buat folder sprite, ya kan? Lalu saya tarik satu apa tadi sih, aset yang sudah saya siapkan tadi, yang player ya, player. Nah ini ya, kita ada player nih. Aduh, kemana tuh? Nah ini player ya. Ini saya langsung drag aja ya, drag ke sini, ke bagian project ya, drag ke bagian project. Nah, oke, tunggu agak lama.
Iya ya. Oh, dia tadi off mic ya? Wah, saya dari mana tadi itu? Oke, oke, kita ulang dikit. Anti alias ya, saya jelaskan dari anti alias dulu. Ini saya baru nyadar. Oke, 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 oke. Saya ulang, saya ulang. Nah, ini dimulai di sini ya. Ini saya delete deh. Itu ada yang bilang nih, kalau enggak ngomong sendiri saya. Saya delete dulu ya. Ini saya ulang lagi. Ini saya tarik sini ya. Nah, ini ya. Nah, sini ada settingan ya, ada tekstur tipe dan tekstur shape. Ya, jadi tadi di sini sempat saya jelasin. Eh, tekstur tipe di sini ada macam-macam ya, ada normal map itu nanti dipakai di 3D. Lalu ada editor GUI ya. Kalau GUI ini nggak bisa saya pakai langsung sprite ya. Dan ada cookie. Nah, cookie ini kayak di lampu Batman itu. Kalau kalian lihat senternya Batman itu, yang ada layer. Nah, itu layer begitu dinyalain langsung ada logo Batman. Nah, itu kan kayak di senternya kayak ditambahin gitu ya, tambahin sesuatu ya. Nah, dalam Unity sesuatunya itu yang namanya cookie. Itu. Cookie itu biasanya saya pakai untuk skill indikator. Kalau main Mobile Legends tuh loh, ada skill indikator tuh. Nah, itu biasanya pakainya cookie ya. Lalu ada kalau di sini karena dia potongan sprite, saya pakainya langsung sprite 2D dan UI. Tuh. Oke. Sekarang yang kedua, single dan multiple apa itu? Single ini saya hapus dulu nih. Nah, kalau kamu membuat satu gambar tunggal seperti ini ya, kamu yang benar-benar satu doang gitu loh. Nah, ini namanya single ya, single. Jadi single nanti tuh filenya banyak, itu sebenarnya tidak efektif. Lalu ada multiple. Nah, multiple itu sudah lebih dari satu gambar kayak gini. Ini multiple nih. Ya, ini multiple, ini multiple kayak gitu ya. Ini juga multiple. Nah, karena dia ini multiple, maka sini saya ganti. Kalau nggak diganti, bahaya. Oke. Lalu ada pixel per unit. Pixel per unit nanti ngaruhnya di scaling dari ini ya, scaling antara karakter dan environment-nya nanti. Karena karakter environment itu tidak mesti punya ukuran yang sama. Dan beberapa aset yang saya lihat, biasanya ukuran karakter itu lebih besar daripada ukuran environment-nya ya. Saya bisa tuh gini. Kalau di sini kan tadi gambarnya 64 ya nih ya, based on-nya ya. Nih, ini kan 64 nih, 64 kali 64 ya. Nah, maka di sini harusnya saya tulis 64 kali 64 kayak gitu. Saya tulis aja sini berarti pixel per unitnya adalah 64. Nah, akan tetapi nanti ketika aset yang masuk cuma 16, ini kan asetnya cuma 16 ini. Environment-nya beda ya. Ini 16 ini. Kecil banget. Tuh, pixel banget ini, kerasa pixelnya. Pixel art-nya tuh kerasa banget. Nah, ini ketika saya masukkan 64 nanti, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia nanti kayak pecah gitu. Sangat tidak enak dilihat gitu. Kayak apa ya? Kayak eh, ukurannya beda nanti. Bahkan terkadang gunung aja yang harusnya jadinya besar mau jadinya kecil nanti. Kenapa? Karena ada perbedaan itu tadi 16 ini kelihatan 16 kali 16. Kayak gitu. Nah, sehingga kalau terjadi selisih yang lebar seperti ini ya kalian harus milih karakternya yang ikut 16 atau kalau NV-nya nggak mungkin jadi 64 biasanya jadinya pecah ya. Jadi aneh. Nah, kalian bisa coba di angka tengah-tengahnya ya. Misalnya saya masukin 32. Nanti dilihat hasilnya. Kalau udah cocok, oke, gas. Tapi kalau nggak pas, ya kita ganti lagi gitu. Ya, lalu di sini ada filter mode. Nah, ini tadi saya jelaskan, ini adalah anti alias ya. Ada bilinear dan ada trilinear. Nah, apa itu? Nah, balik lagi ke sini tadi. Tadi sempat jelasin. Nah, ini saya kuas ya, ini saya kuas. Nah, ketika saya kuas, thread. Nah, ini ada pendar ya, kelihatan ya.
Oke, sini kelihatan nih, ya kan? Ada pendar. Nah, ini yang namanya anti alias. Ya. Ini bilinear. Ada settingan. Tapi kalau di pen ini cuma ada bilinear. Trilinearnya nggak ada. Coba anti aliasnya saya matikan. Set, mati, lihat bedanya. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Jadi anti alias itu biasa digunakan untuk gambar-gambar yang resolusinya besar. Misalnya kamu gambar di atas 100 pixel ya, di atas 100 biasanya udah kelas 1. Udah 100, 1000 pixel itu kalau nggak pakai anti alias itu jelek jadi. Ya, kayak ya intinya kayak di smooth gitu ya. Smooth. Nah, maka ini anti alias. Tapi kebalikannya, kalau kalian menerapkan anti alias di dalam game pixel ya, atau di dalam aset pixel, wah itu horor banget. Nah, ini gambar udah kecil, burik kan. Kamu tambahin lagi anti alias, wah nggak karuan wujud ini. Jadi, saran saya kalau kalian gamenya itu pixel, ya, yang dibawa notabene itu di bawah 100 ya, kalian harus mematikan filternya ini. Jadi kan dia point atau ya itu tadi tidak ada anti alias. Kayak gitu. Ya, paham ya? Kalau di sini ukuran ya, ukuran yang ditentukan maksimalnya cuma boleh 2 megapiksel per gambar. Lebih dari ini, kalian harus buat gambar baru. Kayak gitu ya. Lalu kompres, sekali lagi, pixel art jangan dikompres ya. Bilangin nanti. Kalau gambar besar ya fan service, nanti boleh kamu service nggak apa-apa. Boleh kamu kompres nggak apa-apa. Itu. Oke, ini apply. Nah, dia siap untuk digunakan ya. Sekarang kita edit dulu. Edit, kayak gini ya. Nah, ini kamu potong. Potongnya itu jangan otomatis, tapi gunakan grid by size. Kalau size-nya saya ambil 32, nah ini kelihatan nih. Tuh, kelihatan ya, gambarnya tidak utuh. Nah, tidak utuh. Ini kalau mau utuh, berarti size-nya jangan 32. Sesuai dengan ketentuan dari asetnya, dia menggunakan base 64. Nah, maka di sini harus 64. Nah, sorry. Nah, ini, jadi kayak gini. Oh, kan pasti. Nah, ini yang saya sarankan, jangan mencampur ukuran. Ya, jadi kalau ukurannya 32 ya 64, ya 64 semua gitu. Karena kalau kamu campur tiba-tiba masuk oversize ya, saya coba kasih yang oversize ya. Oversize. Ini saya apply dulu ya, ini saya apply. Kita coba lihat yang oversize. Nah ini oversize. Ya ini saya rubah lagi jadi save dulu. Lalu ini saya rubah jadi sprite to the UI multiple. Tadi base-nya 632 ya. Samain dengan yang ini, samain 32. Lalu bilinearnya saya matikan, tidak saya kompres, apply. Oke, ini udah di apply, lihat hasilnya. Nah, dia lebih kecil. Nah, ini kalau kamu bagi jadi 64, nanti kelihatan. Nah, kelihatan ya dia oversize. Oke, ulang-ulang. Saya aktifkan keep empty rectangle. Nah, ini kelihatan nih, dia oversize. Kayak gitu. Nah, ini kan makan 2 nih, bahkan bisa makan 3 ya. Nah, karena ini oversize, kamu jangan gunakan base 64. Sorry, kamu jangan gunakan slice 64, bukan base, tapi slice. Nah, slice-nya disesuaikan 192. Gitu. Nah, sehingga jadilah dia seperti itu. Nah, ini dipotong aja. Oke, maka saya sudah mendapatkan 2 potong aset yang siap untuk digunakan. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan ya?
Oke, kalau nggak ada, ya lanjut. Nah, ini saya buat scene baru aja, biar nggak terlalu ini, ya, biar nggak terlalu nimpak-nimpal gitu. Create new scene. Oke, nah di sini kita akan coba buat karakternya ya. Kita coba uji animasinya, berjalan atau tidak. Nah, di sini caranya udah. Itu ada mic yang bocor itu. Apa itu? Oh, punya Mbak Ida. Halo, Mbak. Mic-mu bocor. Bentar ya, bentar. Tadi gambarnya hilang, guys. Gambarnya di tekstur ya. Nah, ini ada tekstur. Bukan di tekstur, tapi gambarnya di sprite. Nah, di gambar sprite ini, ya, kita harus cari posisi dia idle-nya dulu ya. Kita cari posisi idle-nya dulu. Ini ya, kita tentukan idle-nya. Mana idle-nya? Idle tadi sepakat di sini ya. Di bawah ya. Ini lokomotif ya. Loko itu lokomotif. Kalau di game itu istilah pergerakan itu dibilangnya lokomotif ya. Nah, jadi di sini bayar 1,18. Nah, sekarang coba kita tarik ya. 18. Nah, ini. Oke ya, ini 18 sudah saya tarik ya. Jadi kayak gini nanti pintu. Ini gambar banyak banget nanti. Jadi tetap ada perbedaan ya antara kamu single dengan multi ya. Kalau multi itu dia ukuran file yang diangkut itu jauh lebih kecil ya. Nah, ini sudah saya drag seperti ini. Ini saya reset dulu ya, ini saya reset. Nah, ini di sini sebenarnya ada dua stream yang mengerjakan ini ya, di game programmer juga mengerjakan ini. Oke, jadi di stream programmer itu juga terkadang buat ini ya. Jadi ini nanti di reelnya nanti ada capture-nya nanti ada pembagian tugas. Beberapa nanti yang megang dari aset dan beberapa nanti ada yang megang dari hmm, programmer. Terkadang kalau game design itu kalau kebetulan yang mahasiswa itu memang sudah pernah buat di game di Unity, biasanya mereka paham. Karena ini salah satu basic dari game berbasis dua dimensi. Itu ya. Nah, langkah langkah selanjutnya kita akan membuat
yang namanya rigid body ya. Kita buat rigid body-nya dulu. Rigid body ini sebenarnya ada ya, jadi kasih itu aja ya. Kasih itu aja, buat kayak gini aja ya. Nah, ya kita langsung masuk ke yang bagian game asset aja, yaitu animator. Kita pasang animatornya. Set, kayak gini. Oke. Oke, di animator nanti di sini ada kosong kontrolernya. Kosong, tidak kontrol sama sekali. Di United nanti ada di bagian window, di bagian animation. Ini ada animation, control. Nah, ini nanti muncul sama animator. Lah ya. Sama animator agak berbeda ya, hati-hati. Beda di belakang itu dan animator. Nah, kayak gini, agak berbeda ya. Oke, di sini dia masih kosong nih ya, masih kosong. Ya, tidak ada masih kosong. Nah, saya create ya, create. Saya create. Oke, nah ini di sini udah create. Lalu masukin aja di sini ya, idle ya, nama idle. Nah, karena dia pergerakan pemain itu atas ke bawah kiri kanan, jadi kamu betul-betul meneruskan aksi tulis. Kalau dia bawah ya kamu tulis down. Kalau up ya tulis up. Kalau left tulis left kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak nabrak-nabrak angka gitu. Nah, ini masuk nih ya, dapat. Ini seri name dulu aja ya, jadi player 1 anim. Nah, oke. Nah, nanti dia akan ada frame by frame di sini, guys. Nah, ini frame by frame tinggal kamu tarik aja tadi. Kalau idle berarti dia berada di loko 18 ya tadi ya. Saya akan contohkan yang bawah aja ya. Yang lainnya aku bisa akan coba dia. Nah, nanti kalau mau dibuat, ini saya tarik ke sini langsung key-nya ya, langsung saya tarik. Oke, ya. Jadi nanti kalau mau buat yang down atau yang left right tinggal tambahkan aja new. Terus nanti kalian cari logonya tarik gitu ya. Sekarang saya coba tambahkan yang walk run. Mau pakai walk aja ya, walk atau move ya, move. Saya kasih move down ya. Down. Nah, kayak gini. Nah, kamu ambil kalau bingung ya dilihat lagi. Nah, dulu Pak, lihat lagi supaya editor. Nah, dia mulai dari 19 sampai ke 26. Sampai 26 ya. Nah, 19 sampai 26 itu kamu tarik 19 ya sampai 26. Nah, ini kamu tarik. Set. Ya, kok malah muncul ke sini? Salah coy, ulangi lagi. 19 sampai 26. Nah, ini ya. Nah, ini kamu tarik. Ini terlalu rapat. Karena kalau terlalu rapat, nanti ulang-ulang. Kalau terlalu rapat, nanti animasinya terlalu cepat ya. Ini pas banget ini dulu. Cepet banget. Ya, jadi di sini tarik dulu aja. Kalau saya biasanya menggunakan per 5 ya, per 5. Nah, ini nih. Nah, per 5 itu maksudnya gimana? Unity umumnya itu menggunakan 60 fps, agak berbeda dengan film ya. Kalau di perfilman rata-rata menggunakan 24 kalau nggak salah. Kita 24 fps ya. 24 fps. Kalau di game itu pakainya 60. Tahunya dari mana di sini? Ini kamu klik 0 sampai 1 detik. Ini 1 detik nih. Nah, ini totalnya 60 nih.
Bisa dikurangi boleh, boleh. Kurangi boleh. Tapi karena gini, karena di satu frame 60 detik itu nggak semuanya tuh digunakan. Nah, itu makanya. Makanya dia bisa berani 60 fps itu. Ya tidak semua keynya ini kan tidak semua key saya pakai. Tidak semua frame saya pakai. Nah, tidak semua frame pakai. Saya menggunakan frame sekitar per 5 ya. Jadi frame ke 0, frame ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masuk ke sini. Set. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk lagi key-nya. Nah, sehingga total key-nya yang 8 ketika dimasuk ini hanya menghabiskan 0,35 second. Gitu perhitungannya ya. Ini kalau di play, nah dia lumayan. Jadi kayak setengah berlari. Kayak gitu. Nah, kalau mau dibikin lebih slow lagi, ya tinggal dimainkan aja posisi key. Gitu. Jadi memang di sini sudah tidak membicarakan kayak in between ya. Nah, apa ya? Itu habis di bagian gambarnya gitu. Nah, ketika gambarnya selesai masuk ke sini, ya udah tinggal dimasukkan ke dalam key-nya tadi. Oke, coba saya kasih lihat yang udah saya buat ya. Nah, karena tadi sebelumnya memang udah saya buat ya biar enggak. Kalau buat di sini lama mas, males satu-satu. Nah ya, kita lihat ya. Nah, di sini. Oke, ini ya, nih lihat di animationnya di player itu sudah ada banyak ya. Nanti besok kan di 3D masih sama saya. Nanti mungkin ini akan kita bahas lagi sedikit di 3D ya. Jadi nanti di bagian penyusunan animatornya itu kebetulan sama ya dengan yang di 3D. Nah, nanti akan saya coba berikan komparasinya ya, perbedaannya. Nah, ini ya, ini kalau dilihat ya. Sini ada macam-macam nih, itu udah buat saya banyak. Saya buat dari, kalau idle kan dia diem ya. Jadi ketika di play, ya udah dia diem aja gitu. Nah, ini ketika di play dia diem. Nah, ini run ya. Tapi ketika dia di idle, ini udah dia diem aja. Nah, dia hanya diem ya. Tapi begitu masuk di bagian idle, sorry, run, nah baru dia bergerak. Nah, proses pergerakan yang saya bilang hati-hati ya, ketika dia tidak konstan ya, tidak konstan itu akan membuat dia gerakannya kaku ya, dan tidak, oh ya, tidak smooth gitu. Dia bisa bergetar-getar. Nah, indikasinya kalau Pak ini kok dia bergetar-getar ya? Nah, kalau dia bergetar-getar itu artinya apa? Itu artinya ada stance. Stance itu posisi ya. Ada posisi gambar yang keliru pixelnya. Kayak gitu. Ya, itu sebetulnya kalau nggak dibutuhkan jelek. Bisa dia mau masang. Seperti itu. Oke, mungkin kalau kalau mulai jadinya ya, ini kebetulan sudah saya kasih script. Sebenarnya kalau kasih script bukan tugas kalian, itu tugasnya anak programmer ya. Tapi kalau memang ada yang Pak, saya pengen belajar banget Pak. Ya solusinya ya ini bisa tanya, ya bisa ya tanya ke teman-teman programmer atau ngikut di channel YouTube juga ada ya banyak. Mau ngikut channel YouTube saya juga boleh kalau mau. Cari aja Viral bisa saya bahas gaming sama. Yang 2D tapi yang 3D-nya belum belum dimulai. Wah ini crash ini Unity-nya. Saya mencium bau crash. Bentar, ini bau-baunya Unity-nya crash. Kan RAM-nya habis biasa. Nanti biasanya 3D saya pakai perangkat yang lebih kuat RAM-nya. Oke, sambil nunggu nih kayaknya crash nih. Biasanya kalau ada logo-logo gini. Sambil nunggu dia recovery, mungkin silakan kalau ada yang mau nanya.
Oh ya toh, crash toh. Kalau di game itu ada dua jenis biasanya. Kalau di game program ya pakai game program biasa. Tapi kalau non program itu juga ada, nanti pakai visual scripting ada ya, pakai pakai Unity Visual Scripting itu versi 2021 ke atas itu sudah support ya. Kalau versi lama masih 2019 masih menggunakan Bolt. Bolt itu tapi kayak udah nggak ada ya di itu di mana segmen Access Store udah nggak ada. Mungkin semua sudah dipindahkan ke ini ke Unity Visual Scripting. Nah, itu bisa kalian pakai itu nggak ada codingnya itu. Yang tadi saya tunjuk itu pakainya Visual Scripting, tapi ya itu ada bug, crash ya. Terus yang part nanti animator akan saya jelaskan kembali nanti di bagian 3D ya, bagian 3D. Nanti di bagian 3D nanti setengahnya akan saya isi dari 2D-nya juga ya, nanti ada saya masukkan sedikit. Kayaknya sampai nunggu loadingnya cukup lama ya, karena RAM-nya kepake di Zoom. Mungkin saya stop screen dulu ya biar agak cepat. Nah, oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya di chat boleh ya. Em, Kalau menurut kalian, nah ini saya tanya nih, kalian nih di chat aja nih. Menurut kalian tuh perspektif kalian tuh bagus 2D apa 3D? Perspektif kalian, anu ya, perspektif kalian keseluruhan menyeluruh gitu, baik dari prosesi pembuatannya, kenikmatan dalam permainan, ribet detail asetnya gitu ya. Menurut kalian tuh 2D apa 3D? Yo, ini nggak ada jawaban salah ya, karena ini kan anu ya, persepsi ya, argumen. Jadi tidak ada yang salah, semuanya pasti benar jawabannya. Yuk kita lihat. Ini Mbak Widya Budi ya. Yo, yang 2D, mana suaranya? Budi, yo. Ada lagi dari Adinda, itu 2D juga. Yo, yang 3D, yang fan service. Wih, mas fan service. Pak Genshin masuk 2D apa 3D, Pak? Aduh, Genshin itu 3D ya, tapi dia menggunakan shadernya 2D. Kalau dibilang hybrid, tidak juga, karena dia memang 3D. Dia belum bisa dikatakan hybrid ya. Kalau Guardian Tales, nah itu hybrid. Jadi karakternya 2D dia. Karakternya betul-betul pure gambar, bukan modeling ya, bukan modeling. Nah, ini ya Mas Hafiz nih. Kalau hybrid biasanya main Guardian Tales ini karena salah satu game hybrid terbaik ya. Menurut saya bagus ya. 2D nilai nostalgic. Nah, kalau kamu main nostalgic ambil yang old school Mas. Cari aja ya Mas Reza ya namanya old old school. Old school itu tipe-tipe permainan yang muncul di game-game PS1 ya, old school. Itu coba deh kamu lihat, bagus itu. Pokemon ya, Pokemon Nintendo 64 itu juga old school ya. Aset yang saya kasih tadi itu juga old school. Octopath, nah ya Octopath pernah dengar ya, tapi saya kayak belum pernah main. Kayak gitu. Ini ada satu yang tadi 3D ya. Loadingnya lama sumpah. 3D ya Mas Iqbal Alim, 3D. Nah kalau kamu main 3D Mas, mulailah dari anu ya, kalau 3D jangan terlalu terpaku dengan aset ya. Jadi aset kalau kamu udah bisa Blender, buat dulu aja busuk-busuk, burik-burik, nggak apa. Yang penting kamu paham ininya dulu, paham cara teknik pembuatannya. Nanti lama-lama jadi bagus kok, santai aja. Dulu buatan saya juga jelek, Mas. Ya sekarang itu jelek. Cuman ya itu, mulai perlahan dikit-dikit gitu kan. Lama-lama jadi bukit. Wah, gitu. Oke, sambil nunggu yang lain komen, kita sebenarnya masih ada dua tugas lagi ya, guys. Cuman nanti belum dapat info ya, apakah dipublish hari ini atau nanti ya. Tapi kemungkinan besok ya, besok saya kabarin. Masih ada dua tugas lagi soal individu. Dan kalau ada masalah ya guys ya, kalau ada masalah itu jangan ragu-ragu ya.
Kalian bisa chat di grup boleh ya, atau di PC ya di Japri, mentornya atau dosennya atau saya lah. Kalau kalian, aduh Pak saya nggak terlalu, ini nggak terlalu nyaman, misalnya nggak akrab atau nggak dekat gitu. Atau sama biasanya kalau mbak-mbaknya itu lewat Bu Nadia yang dosen audio, bisa WA aja atau WA saya boleh, WA Anik boleh, WA siapa? Mas Arya juga boleh ya. Jadi intinya tetap jaga komunikasi, enak nanti. Bisa nego mas, nah itu gampangnya. Bisa nego, tenang aja kita bisa nego kok. Nah, jadi misalnya ada tugas yang belum jadi ya Pak gitu. Ya nego aja gitu, coba aja nego. Seperti itu ya. Atau mungkin ada minta tambahan pertemuan, boleh nego aja nanti. Nanti kita tambah tuh misalnya saya game artis tapi saya pengen buat game. Gimana ya? Nah, nggak apa. Nanti mau lewat course boleh. Lewat course maksudnya lewat course tuh ya kayak gini ya. Kita ketemu misalnya sejam di link gitu ya. Atau mungkin lewat YouTube. Kemarin waktu pandemi kan saya sempat buat YouTube ya untuk keperluan ngajar. Nah, itu bisa kan pakai gitu. Tenang, tenang, YouTube saya belum ini, belum monetizing ya, karena subscribe-nya masih sedikit. Saya tidak promosikan soalnya. Jadi kalau saya promosikan takut jadi Winda Masudari. Gitu. Oke. Ini sebenarnya materinya juga udah mau habis ya untuk yang bagian animation ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang animation ya. Nah, kalian tinggal coba aja. Kalian cara paling mudah adalah nge-trace ya. Nge-trace itu adalah cara yang paling mudah itu kan. Cepat ya. Hasil-hasil yang saya kasih coba kalian padukan dengan ilmu yang kalian dapatkan selama ini tentang 2D ya. Nah, coba dapatkan feel-nya ya, ambil feel-nya. Coba buat satu karakter. Coba dibuat terus terapkan di Unity-nya. Bingung tanya. Seperti itu. Ya. Karena kalau nggak, karena gini ya. Kalau di game itu jam terbang ya yang menentukan kalian tuh. Ya jam terbang. Kalau semakin banyak kalian mencoba ya, semakin banyak kalian mencoba, ya semakin jago gitu. Tapi nek cobanya ya seminggu sekali gitu ya, gimana ya? Hasilnya pun juga tidak optimal. Oke, nanti saya akan sambung di besok ya, di bagian 3D. Nanti akan saya lanjutkan ini. Ini kurang di animator. Nanti kita coba komparasikan ya, kita coba komparasikan antara game 2D dengan game 3D. Kayak gitu ya, coba komparasikan. Oke, ini masih ada sekitar jam berapa ya, guys? Jam 6 ya? Oke. Nah, nanti kalau kalian kalau kalian memang pengen belajar yang untuk game itu ya nanti ada pisau scripting yang bisa kalian pelajari atau menggunakan script apa pakai script nanti ngoding ya ngoding kan agak gimana gitu. Install Unity cukup makan kuota jadi kalau bisa cari yang jangan pakai kuota pakai data ya cari wifi lah gitu kayak itu di kampus kalau saya biasanya di kampus karena banter daripada di kafe-kafe ya kafe sekarang udah nggak kayak dulu ya dulu banter itu ya dia cukup makan kuota ya apalagi kalau kalian installnya satu paket dengan yang versi Android juga ya wah itu jadinya berat banget jadi berapa tapi downloadnya sekitar 8 giga tuh untuk yang di download ya jadi cukup besar kalau ragu pakai yang versi PC-nya aja ya kan tapi Android itu cukup ngangkat ya cukup maksudnya valuable-nya bagus ya untuk yang pakai iOS nggak usah khawatir ya Unity dengan sudah support untuk iOS cuman iOS nanti nah ini ya saya ceritakan sedikit tentang iOS di sini ada yang pengguna iOS nggak BTW Baswi coba-coba ada yang pengguna produknya Apple nggak biasanya kalau pakai Apple tuh kayak
ini ya kayak satu paket gitu ya. Jadi HP-nya yo Apple, tabletnya yo Apple, PC-nya pun juga Apple, biasanya juga apa? Ikat pinggangnya pun merek Apple biasanya. Ada. Nah, ini kan ada nih. Ini Apple-nya satu paket atau cuman laptopnya doang? Tablet doang loh. PC-nya aman. PC-nya pakai Windows. Oh, berarti yoga. Ini yang yang tablet, tablet yang laptop. Nah, jadi kalau kalian menggunakan iOS, sedikit cerita tentang iOS. iOS itu tidak terlalu memanjakan, ini ya, tidak terlalu memanjakan developer ya. Saya jujur aja ini ada versi, saya juga salah satu pengembang cross platform ya. Jadi saya mengembangkan di Windows, Android dan iOS. Nek Linux jarang, Linux kebanyakan orang-orang jaringan. Di Windows sama di Android itu nggak ada masalah. Tapi di iOS ada masalah. Kenapa? Karena terlalu banyak ini ya, terlalu banyak validasi yang harus dilakukan. Sebagai contoh gini, kalau kamu pengguna Windows, no problem, kamu bisa kamu bisa taruh dimanapun gamemu nggak masalah. Google Drive bisa, pasang di Steam. Steam tuh pakainya yang workshop ya nanti ya. Karena karena Steam itu kan harus melewati workshop dulu, workshopnya gratis. Daftarin aja, masukin workshop gratis. Nanti kalau udah rilis baru kena bayaran. Bayaran berapa ya? Sekitar 1 juta per bulan atau per apa ya? Ada perhitungannya. Terus masukin ke Play Store. Play Store juga sama. Biasanya dia masuk ke Play Store itu buat akunnya bayar. Nih, dulu sekitar 750.000. Tapi seumur hidup ya, sampai kamu mati atau kamu bikin akun baru. Biasanya kalau bikin akun baru, nah baru kena lagi. 700 itu sekitar berapa dolar ya? Lupa. Sekitar 60 atau berapa sekian dolar. Kalau ditotalkan dulu zaman saya itu 750.000. Nah, sekarang belum cek lagi. Nah, cuman mengenai iOS ini ada agak sedikit masalah. Masalah gimana? Kamu nggak bisa ngeluarin produk gamemu menjadi sebuah APK atau exe ya. Kalau Windows kan di build nanti jadinya Windows. Apa jadi Windows? Jadi exe. Exe udah klik 2 kali, enjoy your game gitu. APK juga sama. Kamu build Android jadi APK. Nah, APK kamu pakai emulator, tarik aja langsung bisa. Atau kamu copy flash disk, masuk lewat OTG ya kan, diinstal langsung jalan gitu. Nah, kayaknya agak-agak aneh ya, agak-agak beda ya. Kalau mau kayak gitu tuh harus di jailbreak. Nah, jailbreak ya berarti kan dia void ya, rusak semua nih ya garansinya kan gitu. Karena dia tidak ada ngasih ini ya, tidak ada ngasih ad hoc kayak APK atau exe. Dia modelnya langsung melewati akun. Saya sudah pernah coba berkali-kali itu. Akhirnya saya cuma dapat trial 1.000 unit bisa dipakai sebagai versi beta. Nah, cuma itu doang. Sisanya bayar. Jadi dia harus masuk dia tidak bisa langsung APK, jadi dia harus melewati App Store ya, harus melewati App Store. Dan App Store itu kalau kamu buka buka di Unity atau di Visual Studio itu kamu kena suruh buat akun. Akunnya itu sekitar $99 per tahun atau setara dengan 1,5 jutaan ya, per tahun. Harus di renewal, harus diperbarui. Itu jadi ribet. So kalau kamu ingin buat game di iOS, kamu minimal siapin duit 1,5 juta dulu. Terus setelah itu nanti masuk di review. Nah reviewnya juga lama, bisa sampai semingguan lebih itu. Baru dia rilis di App Store. Nah makanya orang-orang developer mensiasatinya dia dibalik App Store, apa Play Store dulu, Android dulu. Nah biasanya kalau Androidnya udah laku, di App Store biasanya langsung reviewnya cepat gitu ya. Tapi sini kayaknya nggak ada pengguna Mac ya. Kalau ada pengguna Mac ya jangan berkecil hati ya memang seperti itu adanya ya. Oke, mungkin dari sini ada yang lagi nggak guys? Sebelum kita turun makan. Gimana Ar tadi? Ini ada masalah. Tadi stroberinya jus nggak? Langsung Jos Pak, dari jos. ketep. Mantap, mantap. Gokil. Kalau cuman dia ini agak kecil-kecil memang kalau di ketep. Yang besar-besarnya di Bandung tuh besar-besar. Tapi rasanya kalau saya lebih seneng yang di daerah-daerah Purbalingga, daerah-daerah ketep itu
lebih gimana? Tidak beda. Ya. Oke, Mas Arya. Oke, gitu aja ya. Saya cuma tanyain dong, kalau masih ada Pak Agus atau ini masalah penugasan nomor 4 itu dikasih sekarang atau gimana? Coba sebentar saya tanyain Pak ya. Hmm. Oke, langsung dikasih Pak. Jadi setiap minggu tetap ada. Dan langsung review hari ini Bapak tadi materinya tentang apa? Kita masukin ini kan si spreadnya ke Unity atau apa nih? Seperti itu Pak. Review intinya, review materi hari ini. Oke, berarti dipublish itu aja ya guys ya nanti ya tugas 45-nya ya. Tugas 4 nanti akan diupdate segera mungkin ya di EDX-nya. Oke, Mas Arya mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Arya. Nanti besok akan saya lanjutkan kembali. Oke, terima kasih Pak Fairul. Terima kasih. Udah hari ini kita belajar tentang bagaimana cara memasukkan atau ya memasukkan aset sprite ke Unity. Ya, ke Unity. Jadi gimana tadi sudah paham kawan-kawan? Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Jadi tadi yang udah dijelasin Pak Fai, terus juga tadi ada yang mending 2D, game 2D atau game 3D. Nah, ada yang banyak ngomong 2D, 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 hybrid. Nah, agak bingung ya. Hybrid nih anaknya agak nggak mau milih salah satu seperti ini hybrid nih. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting tetap memilih ya, tidak golput. Asik, kita golput. Oke, saya tetap ingetin untuk setiap hari kerjakan tugasnya. Tadi ada juga beberapa yang belum masih kosong nilai-nilainya, tetap dikumpulkan saja di IDX-nya, TLMS-nya. Jadi, oh, jadi minggu biasanya udah kelompok atau masih individu bang. Oke, untuk minggu depan eh penugasannya itu kalau nggak salah minggu depan itu udah nggak ada kelas ya, maksudnya udah nggak ada kelas yang kayak tatap muka ini, tapi kita tetap seminggu sekali ketemu. Paling nanti tugasnya tetap by individu untuk yang streamnya. Nanti yang tugas kelompoknya kalian sama si capstone kalian kayak gimana. Seperti itu Adinda, si Bu Adinda ya. Oke, So, makasih Bang. yo, oke tetap saya ingatin lagi. Kembali lagi untuk yang belum ngerjain tugas 1, 2, dan 3 tetap dikumpulkan saja. Nanti kalau udah ngumpulin, langsung konfirmasi ke saya atau Mbak Anip, terserah. Karena atau di grup, kalau pengen tahu kan di grup. Bro, saya udah ngumpulin bro. Nah, gitu tetap dikasih tahu aja nggak apa-apa. eh Habis itu jangan lupa lookbooknya. Terus yang beberapa yang nanti kena kena notes suruh dilengkapi lagi dari saya dan Mbak Anip, dikerjakan juga, dilengkapi lagi, jadi dibenerin. Bukan salah tapi kurang lengkap aja, lebih kurang rinci aja. Karena rincinya itu cukup nanti takut dipertanyakan kan. Apa nih 2D, 3D? Nah, kita nih apa ini 2D-nya? Kayak tadi nih Kak izin bertanya, untuk capstone nanti apakah ada fitcon juga? Oke, untuk capstone-nya nanti ada fitcon, iya ada. Tapi bukan lebih ke mana ya, kayak rapat ya, maksudnya gimana ya? bahasa bahasa gampangnya lebih kayak rapat antara kalian yang antar dari beberapa stream itu kan digabungin dan si dosbing atau mentor capstone-nya tersebut tadi mau buat kayak gimana, terus nanti progresnya kayak gimana, paling selalu kayak gitu. Tidak, itu tetap ada ketemuannya, tetap ada ketemuan online ya, seperti itu. Tidak, oh itu presensinya sama-sama. Untuk presensinya udah dikasih sama Mbak Anip, silahkan presensi. Presensi tetap 2 kali. Terus saya tanyakan tadi, ya untuk beberapa dicekin itu ya, kan kita ada diceknya ada sheet-nya tuh, ada sheet 2D, 3D, eh ya 2D, artis, aset, 2D, 2D aset, 2D animasi, 3D modeling, 3D animasi, dan audio, game audio. Jadi tetap dicekin, mungkin kalian kurang di mananya biar tahu juga. Oh, masih yang kosong-kosong tuh yang dimerahin sama
kita tandain dengan merah itu berarti kalian belum ada nilainya, atau mungkin kalian udah ngumpulin tapi belum konfirmasi, silahkan segera konfirmasi biar kita tahu, biar langsung kita kasih ke dosen yang mengampu seperti itu. Bang, untuk pertemuan sekarang kita absensinya yang mana Bang? Yang itu bro, itu di animasi dong, di animasi karakter kan ya. Tadi kan Pak Fai ngomongnya tuh di animasi kan. Nah, jadi tetap itu di animasi, tetap tuh di animasi karakter animation. Tetap jadi kehitungnya itu di animasi. Besok baru 3D modeling, terus selanjutnya 2D animasi. 3D animasi. Tapi kita besok paling cuman saya kasih tahu, saya ingatin lagi, mungkin ada tadi yang keselip. Untuk game audio minggu ini sudah tidak ada. Sayang sekali minggu ini tidak ada. Kita ganti sama game UI UX. Tapi kita akan kelasnya di hari Jumat. So stay tune aja selalu di WhatsApp jam-jamnya biar nanti kita biar tahu dan nggak kecele itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Biar nggak ke tepu. Biar tetap masuk dan tetap tahu. Jadi untuk teman-teman yang pengen pengen tahu game UI UX yang gitu, yang al dente, yang enak, kira-kira penempatannya enak-enak gimana, nah nanti ada itu, dan nanti ada dosen yang mengajarkannya. Besok saya kasih tahu dosennya siapa karena ini sangat-sangat surprise seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah presensi semua? Kalau sudah, oke. Kalau udah, terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu. Jangan lupa besok kita ketemuan lagi di jam 1. So, dari saya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry.